Ya, ya. Jadi Pak Ustadz lihat deh, pernah nonton sepak bola ya Pak Ustadz? Apa pula hubungannya dengan sepak bola? Nah, ketika Ronaldo ya, ketika Ronaldo dia memasukkan bola ke gawang lawan, artinya gol kan, dia pasti buat tanda salib gini Pak Ustadz. Itu artinya apa? Sebelum dia memasukkan bola ke gawang lawan, itu kan sebelumnya ada perjuangan dia. Dia bisa melewati berbagai macam pemain-pemain lawan, ya toh, sampai di sliding apa segala macam, ya toh. Tapi ketika dia berhasil melewati itu semua, dia berhasil menendang bola ke gawang lawan, akhirnya gol. Akhirnya dia buat tanda salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Asumsi kau. Dari mana salib itu tanda kemenangan? Salib itu tanda apa? Tanda kalah dari Yesus, gitu. Karena Yesus saat itu ya diseret tentara Romawi, modar dia, disalib tuh. Tanda kalah, tanda menang dari mana? Perjuangan Pak Ustadz, itu perjuangan. Jadi gini Pak Ustadz ya, gini, lambang salib itu tadi. Jadi tidak ada orang di dunia ini dia bisa tiba-tiba sukses, tidak ada. Pasti lewat perjuangan. Bener nggak Pak Ustadz? Ya, selain tanda konyol kayak gitu, juga salib itu tanda terkutuk. Kayak gimana? Galatia 3 nomor 13 salib itu tanda kutuk. Perjuangan Pak Ustadz, tanda perjuangan. Kalau kita kau baca dah. Nih. Kau baca dulu salib kau tuh. Ya, nih Galatia nih. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi salib tuh ya jalan kutuk. Ya. Makanya tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kok lambang kemenangan? Ya, artinya gini Pak Ustadz. Turunkan dulu Pak Ustadz, balikkan kameranya Pak Ustadz. Apa pula? Jadi, manja kali kau. Ya. Jadi ketika Yesus sudah menjalani penderitaannya ya lewat kayu salib itu, maka 3 hari kemudian dia gol, menang dia. Asumsi pula ini. Menang dia Pak Ustadz. Kan saat itu Yesus ditangkap, diseret, ditombak, ditampar, sampai modar disalib. Di mana tanda menangnya kalau kayak gitu? Tanda menang. Itu artinya salib itu tanda modar dan tanda kutuk. Iya, nggak usah kok ke Ronaldo. Jadi gini Pak Ustadz ya, ketika dia ditempelenya, ditombak, terus dipaku di kayu salib, itu dia sudah lewati semua. Nah 3 hari kemudian dia nendang gol, saya menang. Apa hubungannya? Nah, asumsi kau ini ya teman-teman. Asumsi. Perjuangan Pak Ustadz. Jadi kita manusia ya Pak Ustadz, kita manusia ini tidak ada yang tiba-tiba sukses, tidak ada orang yang tiba-tiba jadi presiden, tidak ada. Pasti ada perjuangannya, dan itulah yang harus kita lewati. Kalau kita mau menang, berarti kita harus berjuang. Ya enggak, seperti Ronaldo tadi bisa melewati banyak pemain itu ya. Ketika di sliding, di apa segala macam. Tapi dia bisa menggolkan itu. Kebanyakan asumsi kau ke Ronaldo, nggak asik ya ceritanya ke situ. Yang setahu saya salib tuh tanda kutuk gitu. Ya, udah saya nanya itu aja. Kalau masalah yang masalah apa tadi ya teman-teman, masalah joget-joget ya alasannya aula. Ya Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz boleh cek ya, kalau aku bohong ya boleh cek gimana ada gereja terdekat di situ. Ada nggak aula? Pasti ada aulanya Pak Ustadz. Aula itu berfungsi untuk misalnya ada Natal bersama gereja, tempatnya di situ.
Natal bersama gereja itu ada Pak Ustadz. Ada melantunkan nyanyi-nyanyi, joget-joget juga bisa. Pokok istilahnya itu happy gitu loh, happy. Karaokean bisa di aula, bukan di gereja Pak Ustadz. Ya. Kebanyakan makan pepaci Salesius ini. Kebanyakan makan pepaci Salesius. Kebanyakan ngarang, kacau. Mana ada? Makanya gini Pak Ustadz, coba Pak Ustadz ngecek di mana, atau di misalnya di apa itu gereja katedral Jakarta ya. Pak Ustadz datang ke situ, ada nggak aulanya? Nah, ya artinya kayak gini, berarti selain tempat ibadah, tempat diskotik juga itu gereja tuh. apa itu? Oh, bukan diskotik. Tempat diskotik, orang joget-joget, ngapain jadi THM aja itu udah gereja udah. Namanya tempat hiburan aula, malam. Pak Ustadz. Aula. Ya iya, Aula kan itu menyediakan tempat. juga perempuan joget-joget kayak gitu. Ya Ayo. kan orang menghibur. Jadi diskotik aja sekalian gerejanya. Tidak gitu Pak Ustadz. Itu ada aturannya Pak Ustadz. Jadi penggunaan gedung aula gereja itu nggak seperti penggunaan gedung-gedung di luar sana. Jadi Ya bisa sangat dong, berarti ketat, Pak di Ustadz. ini Gitu. bisa dong dipakai orang jadi tempat dugem nanti. Kau ini. Iya, kan Begitu. kalau ada joget-joget kayak gitu, bisa juga dipakai Jadi- orang jadi tempat dugem jadinya. Nah, kalau Pak Ustadz mengatakan itu gereja, itu saya katakan itu bukan gereja. Itu adalah aula gereja. Ya, tempat ibadahnya bukan di situ Pak Ustadz. Tempat ibadah itu dibuka hanya ketika ada misa, kalau orang Katolik ya, misa. Hari ada Minggu perayaan. gitu. Ya, hari Minggu. Itu aja. Oh. Selain itu, kalau tidak ada perayaan, itu gereja tidak dibuka Pak Ustadz. Ya tuh. Pantas Kalau orang ada- banyak protes, lebih terbuka masjid daripada gereja katanya. Iya, nggak apa-apa. Gitu loh. Ya udah, Karena kalau kan- gitu biar cepet nih. Kau mau nanya apa? Biar cepet. Kau banyakan kebanyakan makan pepaci masalahnya. Jadi jelas, Nggak bisa, Pak Ustadz, nggak ya. bisa. Saya nggak akan turunin dia ya. Karena apa? Kita adil ya. Dia belum nanya. Ya. Nggak akan saya turunin Ya. dulu ya. Oke, nggak apa-apa diturun. Jadi gini, Nggak kata Pak teman-teman turunin katanya. Nggak bisa. Kita menjunjung keadilan gitu. dulu. Dia belum nanya. Ustadz. Berarti aku boleh nanya ini Pak Ustadz. Ya tanyalah dari tadi. Udah dipersilakan. Oke Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya ini baca suatu hadis nih Pak Ustadz. Saya kok bingung. Hadis pula. Hadis, iya Pak Ustadz, saya bingung nih Pak Ustadz. Hadis Sahih Muslim nomor 2814 Pak Ustadz. Mungkin bisa dibuka Pak Ustadz ya. Sahih Bukalah. Muslim 2814 Pak Ustadz. Saya pernah tanya ke Ustadz Tahta ya, dia sepertinya bingung menjawabnya. Apanya bingung? Kau aja yang gak ngerti jawaban Ustadz Tata. Ini Pak Ustadz. Ya, ini ya. Abdullah bin Mas'ud melaporkan bahwa Rasul Allah bersabda. Ya, Rasul Allah bersabda, tidak ada di antara kalian yang tidak ada pendamping dari jin, dalam kurung setan. Mereka bertanya, dengan Anda juga kah wahai Rasul Allah? Rasul Allah menjawab, ya. Tetapi tetapi Allah menolongku melawannya sehingga aku selamat dari tangannya, dan dia memerintahkan kecuali untuk kebaikan. Itu Pak Ustadz. Terus? Kita mohon penjelasan Pak Ustadz tentang hadis ini. Apakah Ya benar iya. apa salah? Jadi ada manusia itu didampingi namanya jin korin. Selain jin juga didampingi malaikat.
Siapa aja malaikat yang mendampingi manusia ya, tuh ada namanya malaikat raqib dan atid. Gitu. Ada juga didampingi oleh jin, ya, apa nama jinnya korin. Korin ini tergantung manusianya. Apakah dia bisa menundukkan korin atau tidak? Kalau dia tidak mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bertakwa kepada Allah, maka dia bisa menundukkan korinnya seperti Nabi. Sehingga korinnya tersebut selamat. Gitu, selamat atau berislam lah hitungannya, berserah diri kepada Allah. Nah, kalaunya korinnya tidak bisa dia tundukkan, dia mengikuti hawa nafsu, terus ya contohnya ya seperti Salesius kan gitu. Menyembah manusia gitu ya. Tuh pendampingnya bukan korin yang selamat, tapi korin dari setan tadi. Gitu. Lalu apa? Tuh penjelasannya. Jadi yang namanya penyembah manusia tuh didampingi setan. Nah, gitu maksudnya. Oh, gitu ya. Iya. Terus jadi begini Pak Ustadz, di sini yang penekanannya di sini itu pendampingnya. Artinya setiap umat muslim tuh didampingi oleh setan. Bukan maksudnya. Aduh. Hadis tuh coba kau lihat, bukan cuma umat muslim, seluruh manusia. Nah, ini kan yang bersabda Rasulullah Pak Ustadz. Ya iya, yang dimaksud oleh Nabi itu bukan cuma muslim, seluruh manusia. Oh enggak, iya berarti untuk muslim juga toh? Iya, muslim, seluruh manusia selain muslim, semuanya didampingi korin. Kan Nabi itu kan untuk muslim, bukan untuk Kristen Pak Ustaz. Kau baca ya. Yang dimaksud Nabi Muhammad ya. Itu kan nih makanya kau bahasa Arabnya lihat. Ma minkum min ahadin illa wa qad kulla. Kulla ini siapa? Setiap manusia. Aduh. Ya, setiap manusia Islam maksudnya. Bukan Islam didampingi ya, jin, kan? Mau dia Kristen, Hindu, Buddha, Muslim semuanya. Ya, artinya ajarannya dia itu kan ditunjukkan kepada umatnya toh, bukan cuma umat Islam, seluruh manusia. Aduh. Kulla atau kuli ini setiap manusia bahasa Arabnya. Salesius. Artinya kau pun didampingi jin. Sayangnya jinnya kau tuh setan bentuknya. Kayak gitu maksud Nabi saya. Kalau orang Kristen hidupnya itu didampingi oleh Roh Kudus, yaitu berasal dari Allah itu sendiri. Itu orang Kristen Pak Ustaz. Orang Kristen justru mengusir setan. Setan itu tidak boleh ada di dalam diri saya. Ya, itu orang Kristen. Makanya saya mau minta penjelasan Pak Ustaz. Apakah setiap umat Muslim itu punya roh jin pendamping? Tadi kan udah dijelaskan. Yang dimaksud Nabi di hadis itu kullabihi, setiap manusia. Iya, termasuk umatnya toh. Gini, setiap manusia mau dia Islam, mau dia Kristen kaya, kau tetap mendampingi jin. Sayangnya kayak gini, ya bentar, kan kau mau penjelasan. Sayangnya kayak gini, yang Muslim itu didampingi oleh apa? Korin yang berislam, yang selamat. Kan penjelasannya ada tadi, contohnya seperti Nabi. Sayangnya juga yang di luar agama Islam didampingi oleh korin yang bersifat setan. Kayak gitu. Jadi selain Islam ya korinnya tuh setan semua. Makanya ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah manusia. Karena apa? Korinnya setan. Iya. Berarti Nabi itu setiap hari didampingi setan ya Pak Ustaz. Bukan setan. Kalau korin Nabi itu ditundukkan Nabi dan dia juga Islam. Iya.
Oh iya, diajak sama menabikan masuk Islam kan dia tuh. Koren. Ya, artinya gini, pendamping Nabi dan umat Islam tuh bukan setan. Itu arti hadisnya. Berarti yang Bukan menda- hadisnya yang, tadi. yang mendampingi siapa? Yang setan tadi mendampingi siapa di luar agama Islam? Ini kan kau baca hadisnya Nabi toh. Ya, berarti Nabi itu mengandalkan kekuatan setan berarti Pak Ustaz. Bukan setan yang mendampingi Nabi, yang didampingi setan tuh di luar agama Islam. Nih. Nih ya. Kau makanya nih jangan ngarang-ngarang ya. Mereka para sahabat bertanya, ya Abdullah bin Ibnu Mas'ud melaporkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada di antara kalian tidak ada pendamping dari jin atau dalam kurung setan. Nah, ini kan jinnya nih antara dua nih, ya. Ada setan, ada yang Islam. Mereka para sahabat bertanya, dengan Anda juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya. Tetapi Ya. Allah menolongku melawannya sehingga aku selamat dari tangannya dan tidak memerintahkanku kecuali untuk kebaikan. Artinya, ya dari sabda Nabi ini aja, ya dari semua manusia nih ya kullabihi nih kullabihi ya bahasanya ya. Setiap manusia itu didampingi yang namanya jin. Cuma ada dua jenis jinnya. Apakah memerintahkan kebaikan ya atau memerintahkan kejahatan? Ya, kalau Nabi dan umat Islam jinnya memerintahkan kebaikan. Makanya mereka sholat, menyembah Tuhan. Ya, kalaunya di luar agama Islam, ya tadi setan pendampingnya. Itu maksudnya. Itu hadisnya. Ya. Ngerti? Ya, Ngerti. Jadi gini Pak Ustaz, Makanya saya kan peringatkan, Pak Ustaz. makanya kan di luar agama Islam tuh ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah manusia. Karena apa? Pendampingnya setan masalahnya. Makanya nggak heran Jadi gini, saya Pak Ustaz. penyembah manusia tuh didampingi setan. Jadi gini Pak Ustaz. Tuh. Jadi kalau orang Kristen itu mengandalkan kekuatan Allah itu sendiri. Ya, tidak mengandalkan setan Pak Ustaz. Jadi yang melindungi orang Kristen itu adalah Allah itu sendiri. Roh Allah yang berada di dalam diri orang Kristen. Makanya Yesus mengusir setan dari anaknya perempuan Samaria sehingga dia itu sembuh. Akhirnya ketika anaknya sembuh, orang Samaria itu mengikuti Yesus. Ya toh, mengusir Pak Ustaz. Bukan mengajak setan untuk masuk. Ya, itu orang Kristen. Ya artinya apa? Gitu. Artinya gini ya Salesius ya itu penjelasan saya tadi. Terserah kau mau terima atau tidak. Yang jelas di luar agama Islam itu didampingi setan. Itu maksud hadisnya. Iya. Jadi gini Pak Ustaz, Pak Ustaz, saya mau mengatakan Apa pula? Hidup kita ini harus mengandalkan Allah yang Maha Kuasa ya. Hidup manusia. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan setan dalam hidup kita. Itu ya. Makanya Itu. kalau kau tidak mau Itu. ditemani setan Harus berhenti mengandalkan nyembah manusia. kekuatan Tuhan, Pak Ustaz. Itu loh Pak Ustaz. Kalau hadis ini menurut Pak Ustaz benar, ya menurut saya ya agak keliru kalau hadis ini benar. Masa sih Ya setiap tuh. umat Muslim Derita kau itu. umat Muslim didampingi setan? Bukan umat Kemana-mana Muslim yang di didampingi. luar Muslim yang didampingi setan. Udah Kemana-mana dibilang juga di luar didampingi gitu. Muslim. Di luar yang Muslim itu didampingi oleh jin yang menyuruh kebaikan. Di luar Muslim itu didampingi setan. Kan udah dijelasin. Hadis ini jelas loh Pak Ustadz, itu loh. Jadi tolong Pak Ustadz jujurlah, jangan plesetkan untuk orang lain gitu, jangan. Itu udah jujur penjelasan saya. Nah, Kan kayak ini- gitu dari teks Arabnya juga. Kau Ini nggak terima Rasul derita Allah yang kau kan gitu. Rasul Allah bersabda itu ya untuk umatnya.
Lah, bukan cuma untuk ya umatnya, toh. makanya nih kau Apakah- baca Quran, apakah Nabi engkau itu juga untuk ya siapa? Rasulullah, Nih, ya. Iya. Nabi itu untuk siapa? Apakah hanya untuk umat Islam? Kagak. Ya, Nabi itu setiap kali dia bersabda menyampaikan firman Tuhan untuk seluruh manusia. Nih kau baca ayatnya, ya nih. Sabar, ku kasih ayatnya Ya. kau, ya. Nih. Tuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad, ya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, untuk semua manusia, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad bersabda tidak ada di antara kalian, kan kayak gitu, tidak didampingi jin. Nah, termasuk kau Salesius berarti. Masalahnya ada pembedanya. Yang Islam didampingi jin korin yang menyuruh kebaikan, yang di luar Islam didampingi jin korin yang setan. Berarti menurut Islam itu jin itu ada dua macam. Ada yang baik ya Pak Ustaz. Iya, Setan menurut itu Salesius. umat Muslim itu ada yang baik gitu ya. Karena setahu saya Ada. Pak Ustaz, ya kalau dalam ajaran saya setan itu adalah setan, bukan Yang tidak ada setan, yang jin ada dua. baik. Iya. Setan ya Tidak setan, ada jahat yang semua. baik, Pak Ustaz. Kalau Jin setan nggak ada yang baik. Kalau jin itu ada yang baik. Setan dengan jin beda. Gimana sih? Jadi jin itu Pak Ustaz, Udah? kalau dalam ajaran Kristen, ya ajaran Kristen jin itu orang jahat, semua jahat, ajarannya itu jahat, itu jin, ya. Oh berarti Makanya Tuhan, Adam berarti itu manusia Tuhanmu pertama. Salesius, berarti Tuhanmu itu mengutus jin untuk berbuat jahat dan sesat gitu. Jadi Adam ya. Baca jatuh kitab dalam dosa. kau. Baca kitab kau, Adam ya jatuh dalam kitab dosa, kau itu itu karena jin. Tuhannya Kristen mengutus setan untuk umat Kristen. Ayo. Jadi jin Iya. itu, Pak Ustadz, tidak ada yang baik ya. Jin itu tidak ada yang baik, ataupun setan tidak ada yang baik, ataupun korin tidak ada yang baik, semua jahat. Mereka yang membuat manusia ini jatuh dalam dosa, ya. Tidak ada yang baik Pak Ustadz. Itu harus digarisbawahi itu. Jin, setan, korin tidak ada yang baik. Mereka yang membuat manusia-manusia ini jatuh dalam dosa. Nah, kalau Pak Ustadz memilih untuk didampingi oleh karin atau setan tadi atau jin, menurut saya ya tidak benar lah itu. Ya, menurut saya loh. Pak Ustadz. Ya ini kan coba kau lihat nih ya. Tuhan kau kan mengutus setan untuk Kristen. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Jadi setan itu dari Tuhanmu. Roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Makanya ya Tuhan Kristen itu mengirim roh jahat untuk Kristen. Tuh, kayak gimana? Ya. Jelasin lah. Iya, roh jahat itu dari Tuhanmu. Roh jahat yang daripada Allah. Roh jahat itu dari Tuhanmu. Jadi gini Ayo. Pak Ustadz ya. Jadi gini, saya jelaskan tentang jin ya dalam Kristen itu ya. Jin itu Pak Ustadz itu malaikat yang jatuh dalam dosa. Ya. Contoh ketika Allah memerintah para malaikat menyembah Adam, ya kan? Ya, jin itu roh jahat kan? Dengar dulu Pak Ustadz ya. Betul nggak Jadi, roh jahat? Allah itu tidak pernah menciptakan jin. Ya, Lah, tidak pernah. ini roh jahat diutus dari Tuhanmu nih. Macam mana? Ya. Jadi gini. Ketahuilah,
roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Roh jahat itu dari Tuhanmu, Salesius. Ayo. Ya, jadi gini Pak Ustadz. Ya, ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk menyembah Adam, ya, ada beberapa malaikat itu tidak mau menuruti perintah itu. Akhirnya malaikat itu jatuh ke dalam dosa. Ya, itulah Aduh, yang lari ke dinamakan situ. Saya udah tahu cerita itu. Udah tahu. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu mengirim roh jahat buatmu? Roh jahat itu daripada Allah. Itu menurut Kristen. Jadi Tuhanmu itu mengirim setan buat Kristen. Macam mana? Buat apa? Berapa? Mengganggu. Ayat berapa Pak Ustadz? Nih 1 Samuel 16 nomor 15. Samuel. Oke, 1 Samuel. 1 Samuel. Gak apa-apa Pak Ustadz. Kita belajar Pak Ustadz. 1 Samuel 15. 1 Samuel 16 1 Samuel 16 nomor 15. 15. Setan itu dari Tuhanmu. Ya, sebentar Pak Ustadz, sebentar nomor. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 15 sampai 16. Ya. Kalau Alkitab itu kan banyak bahasa perumpamaan Pak Ustadz ya. Perumpamaan apa kau baca dari 15 ini? Nih. Tetapi Siap, roh Tuhan siap. telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi roh jin atau Ya. setan itu Jadi dari ini- Tuhanmu, kawan. Tuh. Ini Pak Ustadku yang saya sayangi ya. Ini judulnya itu Daud di Istana Saul ya. Daud di Istana Saul. Ya toh, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ya, Iya. roh Tuhan Lalu itu apa sudah yang mundur. masuk? Ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh Roh jahat. roh jahat yang Dari pada Tuhan ya. Nah. Dengar dulu Pak Ustaz. Yang pertama. Iya. Apa kau? Apa roh jahat setan itu dari Tuhanmu? Ya, bentar. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya ya. Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Nah. Baiklah Tuanku. Ya, baiklah Tuan. Dengar dulu Pak Ustaz. Nanti saya Apa pula? memerintahkan Roh jahat atau hamba-hambamu. setan itu dari Tuhanmu buat ganggu kau. Dan Tuhan Gimana sih ya? Jadi gini Pak Ustaz. Jadi gini, ayat ini menggambarkan Daud. Daud itu disebut Tuhan. Karena Tuhan itu artinya penguasa. Ya toh? Terus Itu menurut makanya Kristen. Jadi Tuhan itu artinya penguasa. Jadi Daud ini dia adalah seorang penguasa. Datang mengganggu. ngarang gak kayak gitu. Ini kau baca Begitu, lagi nggak Pak kayak Ustaz, gitu. penjelasannya. Nih. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Tuhan Saul. dari Oke? Daud kan toh. Nah, Dan sekarang Ya. ia diganggu oleh roh jahat atau setan. Roh jahat yang atau setan Ya. ini dari mana? Dari Tuhan. Tuh. dari Tuhan, John. Dari Daud kan toh. Iya. Dari Ya. mana dari Tuhan? Dari Artinya- kau dari Daud? Loh, di sini kan Daud di istana Saul.
judulnya. Iya, Artinya ini Tuhan menceritakan di situ. tentang Daud. Ya, Tuhan ya Tuhan, Tuhan Iya. ini bukan Daud. Ngaco kau beda. Tuh, kau baca ke bawahnya ya. Daud ya Daud nih, ya. Tuhan ya Tuhan. Jadi roh setan itu dari Tuhanmu. Ya. Tuhan Jadi- mau dipelintir pula jadi Daud. Bukan. Jadi gini Pak Ustadz, Oh. kata Tuhan di situ merujuk pada penguasa. Penguasa pada saat itu adalah Daud, gitu loh. Ah, Ketika beda. Daud ini Kau berkuasa. plesetkan ke Daud masalahnya. Gua sudah dibilang nih Daud ya Daud. Ada penjelasan Daud tuh ya. Daud ya Daud, Tuhan ya Tuhan. Di sini Tuhanmu yang mengutus setan. Macam mana? Tuhanmu itu merujuk pada Daud, itu loh Pak Ustadz. Jadi Nih, Tuhanmu nih, itu nih, merujuk nih. pada Daud, itu loh. Tuhan ya Tuhan. Makanya- Nih roh jahat yang daripada Allah. Tuh. Ada juga bukan cuma Tuhan. Iya, karena itu kan gelar Pak Ustadz. Tuhan dan Allah itu gelar. gitu. Iya bukan Daud Jadi- itu. Jadi gelarnya itu kan penguasa artinya. Jadi ketika Daud itu berkuasa, dia mengganggu Saul. Makanya di situ mengatakan roh Tuhan mundur, kan dia bilang itu. Roh Tuhan mundur. Maka masuklah roh Daud tadi. Begitu loh Pak Ustadz. Apanya roh Daud? Di mana roh Daud? Roh jahat, bukan roh Daud. Iya, roh jahat itu kan roh Daud itu kan dia mengganggu toh, artinya diganggu oleh setan kata Pak Ustadz. Benar. Agak jelas kau Salesius. Gitu loh. Ngaco, gak jelas penjelasannya bukan kayak gitu, gak jelas. Asumsi Sudah jelas, Pak kau. Ustadz. Jadi Tuhan di situ merujuk pada penguasa. Penguasa siapa di situ Pak Ustadz? Adalah Daud. Nah, Aduh, yang aduh, mengganggu aduh. Saul siapa? Yang mengganggu Saul siapa Pak Ustadz? Daud. Ya kan? Sangat jelas Pak Ustadz ayatnya. yang Kacau, mengganggu kau itu kacau adalah jelasinnya. Daud. Tuhan kok Daud, Itu Pak ngaco Ustadz. Tuhan kok Daud. Mau kau pelintir, kau mau pelintir ayat kau sendiri masalahnya itu. Enggak Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz. Jadi arti kata Tuhan Ada. itu adalah penguasa. Makanya saya bilang tadi, siapa penguasa di situ adalah Daud. Siapa yang Oke mengganggu lah, Saul kalau kayak gitu. adalah Daud. Begitu. Bro. Oke ya, udah Bang Salesius. Kau udah lama kali, hampir 1 jam. Udah Terima kasih, gantian Bang. lah. Ya, oke ya. Ya. Terima Thank kasih, you. ya. Sama-sama. Salam sehat selalu, Pak Ustadz, ya. Sehat selalu. Besok Oke. saya bisa naik lagi ya dengan Bapak Oke, tema yang oke. beda. Oke, beda lagi temanya. Silakan Salam sehat ya. selalu. Dadah. Sehat selalu. Selamat malam.